wa sahibatihi wa banihi, dari istri tercintanya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang punya perkara yang akan menyibukkan mereka masing-masing. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan kemudahan kelak di yaumul qiyamah, inilah gambaran singkat bagaimana manusia saat dibangkitkan pertama kali dari kehancuran alam semesta, dari alam barzah mereka. Mereka dibangkitkan kembali untuk diadilin. Jikalau yang terzalimi maka diberi keadilan, jikalau yang berbuat salah maka diberi hukuman, dan lain sebagainya. Ikhwani fillah, a'azallahu alaikum. Dan sebelum peradilan itu dimulai, ada beberapa fenomena yang akan terjadi kelak sebelum al-hisab itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam langit dan bumi di tangan beliau, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu bertanya seperti apa tangannya Allah. Tangan kita seperti ini. Kalau kita lihat kucing, mana tangan kakinya? Kalau kita melihat kera, sudah berbeda ya, padahal namanya sama-sama tangannya, tapi bentuknya berbeda. Apalagi perbedaan antara makhluk dan sang Khalik Azza wa Jalla, sebuah perbedaan yang tidak akan bisa kita tangkap, yang tidak akan bisa kita pahamin. Kelak di yaumul qiyamah kita akan menyaksikan itu semuanya. Salah satu keutamaan orang yang beriman kelak bisa melihat Allah seperti kita di dunia melihat bulan purnama, terang jelas. Mau di atas gunung, mau di pantai, mau di kota, tetap bisa melihat bulan purnama. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal aradu jami'an yawmal qiyamati qabu was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan menggenggam langit dan bumi. Dalam ayat lain ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104, yauma natwis samaa katayyi sijil lil kutub, hari di mana kita melipat langit seperti kita melipat kertas, seperti kita menumpuk-numpuk buku. Ya, Bapak Ibu kalau sedang beresin buku kan ditumpuk-tumpuk. Kita tidak bisa membayangkan. Kita hanya bisa melihat langit itu biru karena itu batas pandang mata kita. Bukan itu langit pertama. Kita belum bisa melihat langit pertama. Betapa luas dan dahsyatnya kekuasaan Allah. Tapi saat itu semua alam semesta akan dihancurkan oleh Allah SWT. Bumi dan langit. Dengan mudahnya Allah menghancurkan, dan dengan mudahnya pula Allah menciptakannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saat kehancuran bumi juga Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya, tidak langsung hancur bumi tapi satu persatu. Dari gunungnya terlebih dahulu, kemudian lautannya. Contoh kalau gunungnya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Jadi gunung yang kita lihat kokoh besar itu nanti sangat rapuh seperti onggokan pasir. Kita lihat kalau ada pasir ya, kalau kita ambil dari bawah, nanti yang atas pasti akan langsung rogol, bahasa Banyumasnya rogol, hancur itu tumpukan pasir. Seperti itu kelak gunung-gunung, bahkan ada yang diterbangkan ya, seperti bulu yang kita tiup. Dan itu semua kejadian yang akan menghancurkan bumi ini. Dan saat itulah manusia yang terjelek, yang terburuk yang akan mengalaminya. Ya, katanya asyirar khalqillah, seburuk-buruk manusia ciptaan Allah yang mengalami kehancuran alam semesta. Siapa mereka? Kemarin sudah dibahas bahwasanya semua orang yang tidak punya iman. Karena sebelum kehancuran alam semesta Allah lepaskan semacam angin sepoi-sepoi, sejuk dan berbau harum. Setiap orang yang beriman menghirup angin itu akan meninggal dunia. Itu kejadian sebelum hancurnya alam semesta. Jadi Allah selamatkan orang-orang beriman
dari rasa takutnya melihat bumi ini hancur. Itulah nikmat iman yang luar biasa. Semoga anak keturunan kita kelak masih dalam kondisi beriman sampai menjelang hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Kemudian fenomena yang berikutnya yang akan terjadi adalah tafjirul bihar. Lautan akan dihancurkan, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang melihat atau kita memanaskan air di panci ya. Seperti itu, tangan kita masuk pastilah melepuh. Bagaimana kalau lautan samudra yang lebih luas dari daratan bumi itu mendidih? Otomatis tidak akan ada makhluk yang kuat hidup di bumi. Semuanya akan hancur lebur. Sebelum samudra dididihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, samudranya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita melihat antara sungai tawar masuk ke lautan, itu tidak bercampur dengan laut, langsung memisah. Ya, karena Allah menciptakan semacam barzah, pemisah antara satu lautan dengan lautan yang lain, antara lautan dan air sungai. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa mendalami dalam ilmu geologi ya. Ini bisa dipaparkan lebih jelas lagi. Nah, kelak di yaumul qiyamah batas-batas itu akan hancur semuanya. Dan yang terakhir, wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu sujirat. Dididihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Samudra seluas itu, samudra yang lebih luas dari daratan. Kemudian fenomena langit yang akan terjadi adalah langit akan dihancurkan ya, dibelah. Bahasanya Al-Qur'an itu idzas samaun syaqqat, ketika langit dibelah atau terbelah. Ya, dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan berkeping-keping ya. Karena langit itu ibarat seperti atap, kelak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah waktunya kehancuran alam semesta. Walaupun penghuninya semuanya para malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Tapi ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah saatnya alam semesta hancur, ia semuanya hancur. Kemudian yang berikutnya adalah yang terjadi dengan matahari. Matahari itu akan ya, ibarat kertas itu akan ditekuk-tekuk, akan hancur, akan hilang sinarnya, akan meledak. Bintang-bintang akan terlepas seperti mutiara lepas dari ikatannya. Kalau kita narik kalau mutiara pasti akan berceceran. Nah, seperti itulah kelak ya. Dalam bahasa Al-Qur'an itu idza syamsu kuwirat ya. Kalau bola matahari itu ditekuk dan dihancurkan, dihancurkan dengan cara menghempaskan. Kemudian berikutnya wa idzal kawakibung tafarat, dan bintang-bintang atau planet-planet itu bertebaran dan bertubrukan satu sama lain karena sudah lepas dari orbitnya masing-masing, termasuk bumi. Ya mungkin saja bumi akan hancur dengan bertubrukan dengan planet mana. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua akan dirasakan oleh manusia yang terburuk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keturunan kita tidak termasuk manusia tersebut. Ikhwani fillah, a'azallahu wa ikum. Itu beberapa fenomena yang terjadi di bumi dan di langit ya, sebelum manusia dibangkitkan. Jadi kehancuran alam semesta yang begitu hancurnya. Kita harus mengimanin karena yang mengabarinya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi nggak perlu kita ragu. Apa iya kelak akan hancur matahari yang sudah menyinari ribuan tahun atau bahkan mungkin jutaan tahun lamanya? Ya bisa. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa matahari terbit dari barat? Ya bisa. Karena sudah dituliskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelak sebelum menjelang hari kiamat akan terbit dari arah barat. Nah, ikhwani fillah, azallahu alaikum. Sekarang kita masuk bagaimana kondisi manusia di hari kiamat ya, kita kan sering dengar ada manusia yang ketika itu terlihat lehernya lebih tinggi dari yang lain. Ada manusia ini masih belum dihisap amalannya tapi sudah mendapat kemuliaan, sebuah mimbar cahaya. Bahkan ada manusia yang kepalanya sudah berubah menjadi kepala hewan, kepala keledai. Ada yang ditarik
sama malaikat, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan ada sebagian manusia yang dapat jalur khusus ya. Kalau anak-anak mahasiswa masuk universitas paling happy, paling bahagia kan dapat SNPTN ya, jalur undangan tanpa tes. Kelak di yaumul qiyamah juga akan ada jalur khusus. Sebagian manusia masuk surga, belum dihitung amalannya, mana maksiat mana pahala, itu sudah langsung masuk ke surga. Ibarat lewat jalan tol, jalan khusus, jalur undangan ya. Dan itu orang-orang khusus, orang-orang yang pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fillah, a'azzallahu. Nah, kita masuk ke kondisi manusia kelak di yaumul qiyamah satu persatu. Kita mulai dari orang-orang kafir terlebih dahulu, karena kondisi mereka benar-benar kondisi yang paling rendah, hina, dan paling pedih azabnya. Kita sebagai seorang muslim, janganlah pernah kecil hati kalau memang sekarang di dunia kita lebih miskin dari orang kafir, atau bahkan kita dihina orang kafir karena setiap hari berangkat ke masjid, atau dihina orang kafir karena kita selalu membaca Al-Quran. Kamu baca Quran duitnya juga segitu-segitu mulu, misal. Kelak di yaumul qiyamah mereka akan menjadi manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan semua makhluk hidup. Jadi ikhwani fillah, a'azzallahu wa yakum, jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu terlena di dunia hanya demi harta, demi kekayaan, demi martabat, demi jabatan. Kita merelakan atau kita melakukan kemaksiatan. Kehidupan di dunia kita sementara. Usia 100 tahun ada di sini? Nggak ada. Habis itu semuanya kita akan dikubur dalam tanah. Justru kehidupan abadi itu dimulai setelah kita kematian. Hidup yang sudah nggak bakal mati lagi. Bahasa Al-Quran, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Makanya di surga nggak ada orang sholat, nggak ada orang sedekah. Sekarang di dunia diminta sedekah. Sudah nggak berlaku besok sedekah, sholat, zikir, nggak ada. Sekarang di dunia kita diminta. Makanya salah satu pahala yang luar biasa bagi seorang muslim yang berhasil menjauhkan dirinya dari khamar. Khamar itu istilah fikih bagi minuman yang memabukkan, bagi minuman yang nikmat tapi memabukkan. Mungkin minuman itu bermanfaat, nikmat dan menghangatkan, tapi dia tinggalkan karena itu haram demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan khamar kelak di jannah, di surga ya. Salah satu dari 4 sungai di surga adalah sungai khamar. Di bahasanya Al-Quran itu ladzah lisyaribin, sangat lezat bagi yang merasakannya dan tidak memabukkan. Allah berikan apa yang telah mereka tahan selama di dunia. Jadi ketika kita menahan sesuatu karena keridhaan Allah, karena mengharapkan keridhaan Allah, Allah ganti kelak, entah di dunia maupun di akhirat, Allah ganti. Siapapun di antara kita yang meninggalkan sesuatu karena tahu itu haram, meninggalkannya bukan karena rasa malas, tapi karena tahu itu maksiat, maka dia tinggalkan dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah kasih yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Maka pantas seorang pujangga dari kalangan ulama mengatakan dunia seolah seperti penjaranya muslim tapi surganya orang kafir. Karena banyak hal di situ kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa yakum. Kita lihat kondisi bagaimana orang kafir ya. Mereka sungguh dalam kondisi yang paling hina, paling rendah dan paling pedih siksanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 43, "Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun." Ya, orang-orang itu semua dibangkitkan, orang-orang kafir itu kayak belalang keluar dari persembunyiannya.
berhamburan ke sana sini. Mereka bingung apa yang akan mereka lakukan, karena ternyata semua yang mereka dustakan di dunia menjadi sebuah kenyataan yang mereka lihat sendiri. Kalau dalam ayat lain Allah mengatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan mereka terbelalak melihat fenomena hari kiamat. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Kelak ketika semua manusia dikumpulkan, entah berapa miliar. Sekarang ada berapa miliar orang? Ada 4, ada 5. Hari ini sekian miliar. Yang sebelum-sebelumnya belum kita hitung. Berapa miliar manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Itu dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Dan setelah berkumpul, semua malaikat akan berjajar mengitari makhluk hidup. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat akan berjajar bersaf-saf, semua mengitari manusia. Semua orang akan tertunduk. Semua orang akan sadar di mana tempatnya kelak. Semua manusia hanya mengharap satu, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan di saat itu. Nabi Muhammad atau nabi yang lain atau malaikat bisa memberi syafaat, tapi nanti setelah ada hisab, perhitungan, hitung-hitungan satu persatu. Tapi kalau belum ada hisab, semuanya dikumpulkan jadi satu. Allah tontonkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat berjajar terus menerus hingga nanti di puncak tertingginya adalah zat yang maha mulia Allah Azza wa Jalla, yang bisa dilihat oleh orang-orang beriman. Dan pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan sebuah tontonan yang bisa menjadikan, pasti kalau kita di dunia akan pingsan, yaitu neraka jahanam. Wajhi'a yawma idzin bi jahannam. Neraka jahanam ditarik sama rantai. 70.000 malaikat menarik setiap rantainya. Dipertontonkan neraka jahanam kepada manusia semuanya. Ini belum dihisap ya Bapak Ibu. Pastilah orang kafir tambah takut, tambah putus asa, dan tambah terhina. Nah, ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Kondisi berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak memang orang kafir dan orang munafik akan merasakan seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan orang muslim yang maksiatnya numpuk, yang kezalimannya numpuk, wah, itu kelak repot. Dan yang paling repot itu yang jadi pemimpin. Makanya jangan bahagia jikalau Anda terpilih jadi pemimpin. Tanggung jawabnya kelak di yaumul qiyamah mau ngomong apa. Kita mimpin di rumah tangga kita juga kelak akan ditanya, kenapa anakmu seperti ini, kenapa istrimu seperti ini? Mau ngomong apa? Mau bohong? Mau cari saksi buat mantu kita, nggak bisa. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Kemudian kondisi berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia. Dan sebagai catatan tadi lupa dijelaskan bahwasanya bumi yang mereka pijak bukan seperti bumi yang sekarang dipijak ya. Jangan bayangkan dibangkitkan kembali terus Allah ciptakan bumi sama seperti ini. Ada pohon hijaunya, ada burung-burungnya, tidak ada. Ghairal ardi bahasanya. Bumi, Allah ciptakan semacam bumi tapi bukan bumi yang seperti dunia ini. Buminya datar, bersih, putih seperti perak. Semuanya akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun buminya datar, ini subhanallah, setiap orang berbeda-beda. Ada yang tenggelam karena keringatnya, ada yang sekedar cuman sampai mata kaki dan seterusnya. Ya, nanti kita akan masuk ke kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum.
wa tadnu syamsu min ru'usil ibad fi dzalikal yawm hatta la yakunu bainaha wa bainahum illa miqdar milun wahid, ya. Dan nanti yang namanya matahari akan didekatkan kepada kepala-kepala manusia. Sekarang kalau kita kayak gitu nggak kuat, kita bisa hancur lebur. Tapi kelak jasad kita tuh berbeda. Jasad kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan keabadian. Abadi di surga atau abadi di neraka. Makanya di neraka disiksa apapun tidak akan hancur. Kulit ngelupas, diciptakan lagi kulit yang baru supaya ngerasain pedihnya siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Semua orang muslim yang bertauhid pastilah masuk surga. Ada yang masuk langsung, namun juga ada yang mampir dulu ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Mampirnya bisa sehari, 2 hari, atau bahkan 40 tahun atau 1000 tahun. Itu tergantung kemaksiatannya masing-masing orang. Selama dia tidak berbuat syirik, insya Allah pangkalan terakhirnya akan tetap masuk ke surga. Ini keutamanya kalimat la ilaha illallah, menyelamatkan seseorang dari kekekalan siksa api neraka. Makanya kalau kita lihat sejarah Rasulullah, yang bikin Rasulullah sedih itu adalah ketika pamannya meninggal dunia belum sempat mengucapkan syahadatain. Sampai Rasulullah ngomong, pamanku bilang, bersaksilah aku ini utusan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, nanti aku bela kamu di hadapan Allah. Pas mau ngomong kayak gitu, Abu Jahal datang, Abu Sufyan, tokoh-tokoh kafir Quraisy datang dan mengatakan tidak usah ngikutin ponakanmu, bau kencur dia. Dah, itu anak muda. Akhirnya karena pengaruh teman, tercabutlah nyawa pamannya Rasulullah sebelum mengucapkan kalimat syahadatain. Sedih Rasulullah dan larut dalam kesedihannya. Bagaimana tidak, paman yang selama ini membela dia, pasang badan untuk Rasulullah, siapapun yang mau ganggu dia siap membela, padahal dia bukan seorang muslim, karena saking sayangnya sama ponakan yang satu ini. Terserah kamu mau lakukan apa, hiduplah bebas wahai Muhammad, nanti selama aku hidup aku akan terus membelamu. Gimana Rasulullah tidak terkesima dengan sosok paman yang satu ini. Dari dirawat dari usia 8 tahun sampai dinikahkan dengan Khadijah, ya, sampai jadi nabi dibela mati-matian. Makanya Rasulullah sangat sedih ketika pamannya meninggal dalam kondisi kafir. Allah hanya memberikan keistimewaan satu, yang meringankan azabnya, tidak dimasukkan ke kerak jahanam, tapi di neraka yang paling ringan. Tapi ringannya neraka Bapak Ibu, di situ dibayangkan pamannya Rasulullah itu kakinya jalan, itu kepalanya mendidih, itu paling ringannya neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita panas kena api dunia, itu api dunia nggak seberapa, api neraka sangat berbeda, dan tubuh kita pun berbeda kelak. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Nah, salah satunya tadi yaitu fenomena yang cukup unik, yang mungkin kalau kita berpikir ulang secara logika nggak bisa terima. Matahari didekatkan hanya berjarak 1 mil dari kepala kita. Itu semua makhluk hidup nggak ada yang kuat akan dilalap habis sama matahari tersebut, tapi tidak hancur. Di situ Allah siksa dengan rasa panas dan sampai ada yang tenggelam karena keringatnya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, menggambarkan gitu ya, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalaq hatta yakunu minhum miqdarnil. Kata Rasulullah, kelak matahari akan didekatkan ke kepala-kepala manusia sampai jaraknya cuma 1 mil, ya. Nah, ikhwani fillah, a'azallahu, kemudian dilanjutkan sama Rasulullah, fayakunun nas ala qadri amalihim. Nanti manusia beda-beda kondisinya, tergantung amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'bai, ada yang cuma keringatnya sampai mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, sampai lututnya aja. Wa minhum man yakunu ila haqbaihi, wa minhum man yuljimuhul arqa iljaman. Ada yang sampai, ya, sampai mulutnya, sampai matanya, bahkan sampai tenggelam. Ikhwani fillah,
a'azallahu wa iyyakum, kondisi yang berikutnya adalah ketika orang-orang kafir melihat azab dan kepedihan, mereka akan mengatakan, atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari kerugian yang nyata. Kata Allah, wa anzirhum yaumal hasrah, hari kerugian. Kerugian bagi siapa? Bagi orang munafik dan orang-orang kafirin. Tapi juga rugi bagi orang-orang muslim yang menyia-nyiakan, ya. Saya pernah menyampaikan di khutbah di sini, kelak di yaumul qiyamah akan ada orang muslim yang bangkrut, yang pailit waktu dihisab. Rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin puasa, pahalanya segudung selamat gedenya, bahkan mungkin lebih gede. Tapi ternyata dia juga rajin berbuat zalim. Kadang ngecek ini, ngecek itu, diambil pahalanya. Kadang memfitnah, bahkan kadang mengambil hak harta orang lain. Belum lagi korupsi sama uang negara, terus diambil kezaliman-kezaliman itu, dibayar sama pahalanya, habis. Udah nggak punya pahala, tempatnya di mana? Dilempar ke neraka. Itulah dosa kezaliman, Bapak Ibu. Lebih dahsyat dari maksiat kepada Allah. Kita bermaksiat kepada Allah, bertaubat nasuha, niscaya Allah memaafkan kita. Tapi kalau berbuat zalim sama manusia, tidak mudah untuk dimaafkan sama Allah. Karena maafnya Allah tertangguhkan, nunggu sampai orang itu atau korban itu memaafkan kita. Makanya kalau merasa pernah berbuat salah, jangan malu untuk meminta maaf. Minta maaf duluan itu enggak rendah, justru itu orang yang mulia di hadapan Allah. Walaupun kita lebih tua dari orang tersebut, jangan pernah malu. Lebih baik dikatakan memalukan di dunia daripada kelak di akhirat urusannya lebih berat. Hari ini tabungan kita habis, kita cari kerja, cari duit, cari usaha, bisa gendut lagi rekening kita. Tapi kelak di yaumul qiyamah ketika tabungan pahala kita diambil buat sana sini habis, mau minta dari siapa? Gak ada. Maka dari itu ikhwani fillah, sekali lagi saya tekankan sebagaimana Rasulullah bersabda, az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan kita di hari kiamat. Ingat, kezoliman akan menjadi kegelapan kita di hari kiamat. Ya. Kezoliman itu banyak sekali bentuknya. Entah, intinya mengganggu hak orang lain, mengambil hak orang lain, memberi gangguan kepada orang lain berupa ejekan, hinaan, tuduhan, fitnah, atau bahkan merusak barang orang lain atau mengambil barang orang lain, mencuri, merampok, termasuk korupsi uang rakyat. Mau ditagih rakyat se-Indonesia? Mau ngomong apa itu? Sebesar apa pahala kita sampai berani mau membayar? Ikhwani fillah, a'azallahu. Ya. Maka dari itu para ulama menasihati kita, kalau pernah berbuat salah karena waktu kita emosi, kita enggak, namanya manusia pasti terkadang emosi, lost control, memukul atau bahkan menghina sampai menyakiti orang, segera minta maaf, segera minta dihalalkan. Ikhwan fiddin, a'azallahu wa yakum. Dan yang terakhir, kondisi orang-orang kafir adalah yuqinul kufar anna dzambahum ghairu maghfur. Orang kafir sangat yakin pada hari itu dosa mereka tidak terampuni. Ini yang tambah beban bagi mereka. Wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun. Sudah, orang kafir putus asa, nggak bakal diampuni. Mereka paham. Bagaimana hukumnya jika orang kafir membangunkan sebuah masjid bagi orang Islam, atau membangun pesantren, atau berbuat amal soleh yang lain, membiayai anak-anak kaum muslimin sekolah? Itu amal soleh enggak? Padahal kan bantu orang Islam. Gimana kelak amal soleh yang seperti itu? Bisa nolong orang kafir enggak? Tidak bisa. Kalau mereka kepengen amalnya diterima, harus kuncinya satu, syahadatain. Belum syahadatain, semua amal kebaikan tidak jadi pahala, hilang, hangus. Nah, jadi kalau kau pengen jadi pahala, mereka harus syahadatain dulu. Karena
seseorang tanpa mengucapkan syahadatain, maka amal solehnya tertolak. Jadi tidak ada anggapan di sini, oh itu orang kafir tapi baik hati Ustaz, sampai masjid itu dibantu. Masya Allah. Dan saya juga punya tetangga seperti itu. Ada musola di pelosok minta sumbangan, dikasih sama dia. Kebetulan tamirnya tanya, ini hukumnya gimana saat dikasih sumbangannya, dan sumbangannya nggak main-main, lumayan bisa menyulap musola jadi musola bertingkat, lumayan. Saya bilang terima aja, kan dia nggak memberi syarat apapun. Tidak, selama tidak ada syarat terima saja, kecuali ada syaratnya ya. Syaratnya contoh misalnya membolehkan orang kafir ke masjid itu, ada syarat-syarat yang melanggar agama, tidak boleh. Tapi kalau memang nggak ada syarat ya silahkan terima aja. Sholatnya sah. Ya. Cuman juga harus hati-hati kalau sumbangan itu nanti hubungannya sama politik, itu repot lagi. Pak Kiai, saya bangunkan masjid mewah di pondok pesantren Anda, tapi catatan suara saya di sini harus yang terbanyak ya. Nah itu nggak boleh. Diterima dosa yang terima. Nah itu seputar tadi tentang amalan soleh orang kafir yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka tidak mengucapkan syahadatain. Sudah maksud waktu isya, silahkan muadzin. Ya kita lanjutkan sedikit lagi. A'azallahu. Dalam beberapa ayat Allah menegaskan bahwasanya semua amal kebaikan orang kafir itu ditolak. Kalau dosanya gimana, dianggap enggak? Ya justru dianggap, dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Semua dosanya, kezalimannya akan dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 39 Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dalam ayat ini Allah menggambarkan amal ibadah atau amal kebaikan orang kafir itu kayak fata morgana. Dari jauh kelihatan kayak ada air, kayak ada sesuatu, pas dideketin hilang. Itu seperti itu amal ibadahnya orang kafir. Atau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti debu yang ditiup angin kencang, terus hilang langsung. Ya. Allah Subhanahu berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif." Permisalan amalan-amalan kebaikan orang kafir itu seperti debu yang ditiup angin kencang di hari yang penuh dengan badai. Itu kayak apa? Langsung hilang dalam hitungan detik. Jadi nggak dianggap. Sebanyak apapun amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang kafir, selama belum mengucapkan syahadatain dari lisan dan hatinya, maka amalan tersebut tertolak, dibuang sia-sia, hilang. Dalam bahasa lain, dalam ayat lain ya, surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Hilang, bertebaran, tidak dianggap. Walaupun mendirikan banyak organisasi kemanusiaan dan lain sebagainya, selama orang kafir tadi tidak mengucapkan syahadatain dengan lisan dan hatinya, maka semua amal kebaikannya ditolak. Walaupun itu seorang paman Nabi, nggak ada kecuali. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan ya, mungkin sebagian teman-teman kita masih menganggap bahwasannya orang tua Rasulullah di surga. Kita tahu bahwasannya Rasulullah pernah bersedih, menangis karena Rasulullah menanggung sebuah beban yang amat pedih. Beliau mendakwahi semua umat manusia
banyak jutaan bahkan miliaran orang masuk surga karena beliau, tapi beliau tidak bisa menyelamatkan pamannya yang tadi sudah membela beliau. Betapa sakitnya dan pedihnya Rasulullah. Makanya cobaan terberat di muka bumi adalah cobaannya para nabi dan para rasul. Tidak ada orang yang merasakan lebih pedih dari sakit hati atau penderitaan dari para nabi dan para rasul. Contohnya Rasulullah sendiri, pamannya yang membela, yang membesarkan beliau dari kecil sampai dinikahkan, sampai punya anak, sampai berdakwah, dibela mati-matian, tapi pamannya belum sempat mengucapkan syahadatain. Dan Rasulullah tidak bisa membela. Ini sudah hukum Allah, sudah rumus alam semesta. Yang mengucapkan syahadatain bisa selamat masuk surga, yang enggak ya nggak bisa. Mau pamannya Nabi, pamannya sekalipun tidak bisa. Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi Muhammad, juga sayang sama beliau, tapi bermusuhan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, mengajak kepada tauhid, menyembah Allah. Marah pamannya Abu Lahab, nggak terima, jadi bermusuhan. Pamannya sendiri nggak bisa diselamatkan. Jadi hubungan darah itu nggak ada, tidak ada yang namanya dalam Islam itu keturunan ini, ya keturunannya Kiai jelas masuk surga, keturunannya Usama masuk surga, tidak. Semua orang bertanggung jawab masing-masing. Sampai Rasulullah pernah menegaskan, kalau putriku Fatimah, sampai dia ngomong Fatimah karena Fatimah itu salah satu putri yang paling beliau sayangi. Beliau sayang sama semuanya, cuman sama Fatimah itu sering yang paling manja sama beliau. Kalau Fatimah ini masih kecil waktu itu, kalau Fatimah ini nyuri, saya hukum dia. Jadi aturan syariat tidak bisa membedakan siapapun. Mau Anda keluarganya Nabi, mau Anda syariat, tidak bisa. Sama berlakunya dengan kedua orang tua Rasulullah. Saya nggak akan menjelaskan di malam ini, tapi saya minta Bapak Ibu coba membuka lagi bacaan ceritanya ayah dan ibunya Rasulullah SAW. Bagaimana mereka meninggal dunia? Apakah mereka meninggal dunia dengan mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam, di atas ajarannya beliau, jelas masuk surga, atau mengikuti ajaran yang lain, ya jelas tempatnya bukan di surga. Dan di sini bukan pakai perasaan Bapak Ibu. Ustadz kurang ajar ya, orang tua Nabi dikatakan masuk neraka. Ini bukan masalah perasaan atau masalah menghormati Nabi. Justru kita harus membuka kebenaran. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya sudah menegaskan, ya, bagaimana posisi orang tuanya. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin bisa membuka-buka kembali sehingga besok ketika saya bahas nyambung gitu. Kita akan ambil pendapat ini dan pendapat ini sehingga perselisihan yang sempat terjadi di beberapa kali akan dijelaskan, dan jelas penjelasannya dengan hadis atau ayat Al-Quran, bukan pakai pendapat, karena ini masalah akidah, nggak pakai perasaan, ya. Ikhwani fillah, a'azallahu wa yakum. Inilah gambaran amalan soleh orang kafir yang kelak tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Kenapa disebut sebagai kafir? Karena belum mengucapkan syahadatain. Terus bagaimana ada orang kafir yang sebelum meninggal dia sempat mengucapkan syahadatain tapi belum bisa sholat, belum bisa apa? Ya berarti dia termasuk manusia yang bisa diselamatkan dari api neraka, dan amalan kebaikannya di dunia itu bisa dianggap, bisa ditimbang menjadi amal soleh karena dia tutup usianya dengan syahadatain. Itulah hebatnya kalimat la ilaha illallah. Tidak main-main kalimat ini. Kalimat ini yang didakwakan dari para nabi dan para rasul. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, semua inti dakwahnya satu, la ilaha illallah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya hanya kepada Allah. Yang berhak menghidupkan, mematikan, yang berhak memberikan mara bahaya atau memberikan rezeki manfaat, semuanya Allah, bukan makhluk lain, bukan malaikat, bukan nabi, apalagi benda mati. Ya. Pernah dikisahkan sama Ustaz Khalid Basalamah kalau nggak salah,
Orang yang catatan amalannya ada 100 lembar, 90 lembar itu 99 lembar berisi kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Sampai orang tadi, wah aku celaka nih, bahasanya ini sudah pasti celaka nih, diazab nih aku di neraka. Dia melihat ada satu lembaran bertuliskan la ilaha illallah, dan dia berkecil hati, ya selembar gak bisa nolong aku. Kemudian Allah memanggilnya, ya fulan, yang selembar ini belum pernah kamu nodai dengan syirik, lam tusyrik bi, kamu belum pernah melakukan kesyirikan sekecil apapun, tauhidnya murni, yang ini bisa menyelamatkanmu dari siksa neraka. Luar biasa. 99 lembar isinya dosa, satu lembar berisikan la ilaha illallah, dan lebih berat la ilaha illallah daripada dosa-dosanya. Luar biasa. Maka jangan sepelekan masalah tauhid, masalah akidah Bapak Ibu, karena itu pondasi dan itu penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin saya cukupkan sampai sekian. Pekan depan atau pekan setelah depan insyaallah kita lanjutkan tentang kondisi-kondisi manusia yang lainnya, termasuk nanti kondisi beberapa kaum beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.